Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai fluoroskopi. Sebelumnya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum fisika radiologi diagnostik dan dosimetri. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan pada materi fluoroskopi yang pertama ada fluoroskopi, kemudian yang kedua ada pesawat fluoroskopi, yang ketiga ada jenis fluoroskopi, yang keempat ada alat uji, yang kelima ada uji teknis pesawat fluoroskopi. Kemudian yang keenam ada uji kolimasi, yang ketujuh ada uji generator dan tabung sinar X, kemudian yang kedelapan ada uji dosis pasien, yang kesembilan ada uji kualitas citra, dan yang kesepuluh ada uji kebocoran tabung. Yang pertama ada fluoroskopi. Fluoroskopi merupakan tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar monitor secara langsung. Kemudian yang kedua ada pesawat fluoroskopi, merupakan pesawat sinar X yang memiliki lembar penguat fluoresensi yang dilengkapi dengan sistem video yang dapat mencitrakan objek secara kontinu. Pesawat sinar X sumbernya berupa sinar X, sehingga untuk pesawat fluoroskopi bisa juga digunakan untuk radiografi umum. Hanya saja, pesawat fluoroskopi sudah dilengkapi dengan II yang terletak pada bawah meja pasien. II adalah image intensifier yang fungsinya untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak dan memperkuat berkas cahaya sehingga gambar yang dihasilkan lebih tajam. Yang ketiga ada jenis fluoroskopi. Jenis-jenis fluoroskopi, yang pertama ada fluoro RF atau konvensional, yang kedua ada fluoro C-arm mobile, yang ketiga ada fluoro C-arm stasioner. Untuk fluoro RF atau fluoro konvensional, daya listrik 1 generator untuk 1 tabung atau 2 tabung. Kemudian, panel kendali mode R dan F terpisah. Mode R dilakukan di sela proses fluoro untuk perekaman radiografik atau spot film, beberapa area citra organ sekaligus dalam satu eksposi. Opsi mode fluoro terbatas, umumnya tidak memiliki mode F dan dosis tinggi atau high dose. Untuk yang kedua ada opsi zoom terbatas, maksimal 3 fluoro dengan setting target kualitas citra atau ABC terbatas, sehingga dosis biasanya rendah. Kemudian tidak didesain untuk tindakan misalnya operasi atau intervensional, hanya untuk diagnostik. Contoh lokasinya ada gastrointestinal untuk pemeriksaan organ pencernaan dalam abdomen dengan media kontras. Kemudian untuk fluoro C-arm mobile, yang pertama daya listrik 1 generator untuk 1 tabung mode R dan F dalam satu panel kendali, tetapi tombol atau injakan terpisah. Mode R khusus untuk perekaman citra radiografik dengan menaruh kaset di permukaan II. Secara umum, opsi mode fluoro terbagi atas opsi pulsa dan opsi dosis. Opsi zoom terbatas, maksimal 3 fluoro. Kemudian setting target kualitas citra tergantung organ target, sehingga dosis biasanya bervariasi. Makin kecil organ target, setting target resolusi kontras lebih baik, dosis akan semakin tinggi. Uji dosis atau kualitas citra wajib dengan normal F mode organ abdomen. Sebaiknya masing-masing dilakukan untuk 3 fluoro. Dalam kondisi khusus
dapat dipindahkan untuk menggantikan fungsi pesawat RF konvensional. Contoh lokasinya pada ronsen Oka untuk operasi organ dalam dan pembuluh darah atau saraf, atau untuk diagnosa tindakan organ ekstremitas. Nah, kemudian ada pesawat fluorosiam stasioner yang pertama, daya listrik 1 generator untuk 1 tabung atau 2 tabung dengan reseptor FPD. Dedicated untuk mode F diagnostik atau tindakan terhadap pembuluh darah atau saraf. Mode fluoro minimal terbagi atas opsi pulsa dan opsi dosis. Opsi zoom sebanyak 5-10 fluoro. Target resolusi kontras atau spesial sangat baik, dosis lebih tinggi. Uji dosis atau kualitas citra wajib untuk mode dosis normal F dan dosis tinggi F+ dengan target organ klinis default. Minimal uji dilakukan untuk 3 fluoro. Untuk biplan, uji terpisah untuk masing-masing pasangan tabung FPD. Contoh lokasi pada ronsen angio. Kemudian ada alat uji fluoroskopi. Alat uji fluoroskopi yang pertama ada CU 2 mm yaitu atau tembaga 2 mm. Kemudian yang kedua ada penggaris dan meteran. Kemudian alat yang ketiga ada tes objek citra. Alat yang keempat ada kolimator test tool. Alat yang kelima adalah alat PB atau timbal dan aluminium. Kemudian alat yang keenam ada pantum PMMA atau polymethyl metaserylate. Kemudian ada detektor kobia dan ada selotip kertas. Kemudian uji teknis pesawat fluoroskopi. Uji teknis pesawat fluoroskopi ini ada 5, yaitu ada yang pertama ada uji kolimasi. Untuk memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan II, untuk memastikan titik pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat II. Kemudian yang kedua ada uji generator dan tabung sinar X untuk memastikan kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tenaga yang dihasilkan oleh gambar generator. Kemudian yang ketiga ada uji dosis pasien untuk memastikan laju dosis pasien fluoroskopik tidak terlampaui baik untuk tebal pasien normal maupun tebal pasien maksimum. Kemudian ada uji kualitas citra untuk menentukan baseline kontras rendah dan tinggi pada pesawat fluoroskopi. Kemudian yang terakhir ada uji kebocoran tabung untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat sinar X. Uji kolimasi. Uji kolimasi ini bertujuan untuk memastikan berkas sinar X tidak melebihi area permukaan II, untuk memastikan titik pusat citra di monitor sesuai dengan titik pusat II, untuk memastikan kolimasi berkas sinar X secara otomatis menyesuaikan area input II untuk semua setting ukuran II dan semua jarak fokus ke detektor SID. Pada uji kolimasi ini, kesesuaian lapangan berkas versus reseptor, nilai lolos uji delta max kurang dari 1,5% SID, dan kesesuaian lapangan berkas versus monitor, nilai lolos uji delta max kurang dari sama dengan 1,5% SID. Untuk uji kesesuaian titik pusat II dengan monitor, nilai lolos uji delta max kurang dari sama dengan 1% SID. Kemudian ada uji generator dan tabung sinar X yang bertujuan untuk 1. Memastikan kesesuaian antara tegangan setting pada panel kontrol dengan tenaga yang dihasilkan generator.
Pada uji generator dan tabung ada 4 hal yang diujikan. Di antaranya, yang pertama ada uji akurasi KV dengan nilai lolos uji Emax kurang dari sama dengan 10%. Yang kedua ada uji reproduksibilitas dengan nilai lolos uji CV kurang dari sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga ada uji linearitas dengan nilai lolos uji tidak ada perubahan. CL kurang dari sama dengan 0,1. Kemudian yang keempat ada uji HPL dengan nilai lolos uji tidak ada perubahan 70 kV kurang dari sama dengan 2,1 mmAl, 80 kV kurang dari sama dengan 2,3 mmAl. Kemudian ada uji dosis pasien yang bertujuan untuk 1. Memastikan laju dosis pasien fluoroskopik tidak terlampaui baik untuk tebal pasien normal maupun tebal pasien maksimum. Untuk uji dosis pasien ada 3 hal yang diujikan, yaitu 1. Laju dosis tipikal pasien dengan nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 17 mgy per menit. 2. Laju dosis maksimum udara dengan nilai lolos uji mode normal kurang dari sama dengan 50 mgy per menit. Mode high dose kurang dari sama dengan 100 mgy per menit. Yang ketiga ada laju dosis input reseptor. Kemudian ada uji kualitas citra. Untuk uji kualitas citra ini bertujuan 1. Menentukan baseline kontras rendah dan tinggi pada pesawat fluoroskopi. Yang kedua, memastikan kualitas citra pada pesawat fluoroskopi masih layak bagi pasien. Kemudian yang ketiga, uji distorsi bentuk jaring mesh grid nilai lolos uji distorsi tidak terlihat. Kemudian yang keempat, uji ambang kontras rendah, nilai lolos uji LC 10 mm kurang dari sama dengan 5%, D 10 mm. Kemudian uji ambang diameter kontras rendah, nilai lolos uji D 10% kurang dari sama dengan 1 mm, LC 10%. Uji ambang kontras tinggi atau RES, nilai lolos ujinya terlihat pada gambar. Kemudian ada uji kebocoran tabung. Untuk uji kebocoran tabung ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat Sinar X. Nah, berikut itu merupakan gambar pesawat fluoroskopi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kesalahan. Sampai ketemu pada video selanjutnya.